Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bertemu lagi di dalam chapel kita, yaitu chapel yang setiap minggunya kita laksanakan. Pada minggu ini kita mendapatkan tema pekerja yang bijaksana dan yang bodoh, ya. Jadi ingat baik-baik, pekerja yang bijaksana dan yang bodoh itu akan menjadi tema kita. Oke, kita akan segera memulai. Mari kita tundukkan kepala, Pak pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul baik secara virtual di tempat kami masing-masing, untuk sama-sama kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami semua agar kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati hamba yang akan berbicara. Biarlah hikmat Tuhan yang boleh menuntun, menyertai agar semua yang dibicarakan, disampaikan, itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua yang mendengar pun, Tuhan berikan hikmat, hati seorang murid yang mau mendengar, dan mau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mulai dengan mereview dulu devosi yang sudah kita dapatkan beberapa hari sebelumnya ya. Nah, devosi di hari pertama itu bicara tentang siapakah nabi palsu. Itu diambil dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Nanti kalian boleh mengambil waktu untuk membacanya ya. Yang kedua itu bicara tentang nasib dari nabi palsu ya. Jadi yang pertama tentang siapakah nabi palsu, yang kedua tentang nasib dari nabi palsu. Itu dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Pada hari yang ketiga, ini mungkin hari di mana kita libur ya, tapi itu bicara tentang dua dasar bangunan, yaitu ada di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dan yang keempat berbicara tentang kesan dari pendengar ketika mendengar khotbah atau firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka pada saat itu. Yaitu kalian bisa lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 28 sampai dengan 29. Nah, kita mulai review yang pertama di hari pertama tentang siapakah nabi palsu. Nah, yang pertama kita harus memahami apa atau siapa itu nabi palsu yang diumpamakan di dalam konteks Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Nah, nabi palsu disebutkan di situ sebagai seekor serigala yang berada di tengah domba atau orang percaya. Nah, domba ini merupakan salah satu hewan yang anggota tubuhnya atau alat untuk mempertahankan dirinya itu tidak sekuat yang lain ya. Jadi dia merupakan hewan yang salah satu yang paling lemah untuk mempertahankan hidupnya dari segala serangan-serangan hewan-hewan buas, apalagi serigala ya. Jadi nabi palsu diumpamakan atau disebutkan sebagai serigala yang berada di tengah domba atau orang percaya. Yang kedua adalah bicara tentang ciri dari nabi-nabi palsu ya. Yang pertama mereka adalah orang yang pura-pura menjadi umat Allah ya. Atau sering kita dengar adalah serigala berbulu domba ya, pura-pura menjadi umat Allah, tetapi justru tindakannya menghina Allah. Kenapa menghina Allah? Ya, karena dia tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, bahkan dia memangsa umat-umat Allah. Itu ciri dari nabi-nabi palsu. Yang ketiga adalah respon kita. Respon kita harusnya seperti apa? Yaitu kita tidak boleh mengikuti seperti nabi-nabi palsu yang dimana apa yang kelihatan, yang selalu dia tunjukkan itu sesuatu yang manis-manis saja, atau yang disampaikan manis di bibir, tetapi tindakannya justru sangat buruk. Ya, tadi Pak sudah jelaskan salah satunya memangsa umat-umat Tuhan atau umat-umat yang percaya, dan dia itu hanya bisa ya, kalau ada penderitaan itu dia hanya bisa menyalahkan keadaan, bahkan yang paling puncaknya dia harus menyalahkan Tuhan. Nah, itu ciri dari
nabi-nabi palsu. Jadi respon kita harusnya kita tidak boleh mengikuti yang seperti itu ya. Dalam menghadapi penderitaan, jangan sampai kita hanyalah menjadi orang yang suka atau hobi menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Hari kedua bicara tentang nasib dari nabi palsu yang tadi ya. Nasib dari nabi palsu yang pertama, apakah dia masuk surga? Tidak. Kenapa tidak? Ya. Mereka memang berada di dalam komunitas orang Kristen. Bahkan mereka disebutkan di situ mereka melayani Tuhan. Namun perbedaannya adalah mereka tidak taat terhadap firman yang mereka beritakan itu sendiri. Nah, hati-hati di sini, ini menjadi refleksi bagi kita semua, khususnya yang mengaku diri orang Kristen, bahkan yang terjun di dalam pelayanan. Tetapi jika tindakan kita atau apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, atau kita tidak taat pada firman Tuhan, bahkan membaca Alkitab aja kita jarang, hati-hati ya. Jangan sampai kita masih terjebak di dalam konteks nabi palsu ini ya. Yang kedua, apakah dia masuk neraka? Ya. Kenapa? Karena awalnya ya, ketika dia melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, bahkan hampir semua waktunya mungkin dia kerjakan untuk melayani Tuhan, dan dia merasa dia selamat karena perbuatannya itu ya, karena perbuatan baiknya itu menurut dia sudah selamat. Tetapi justru di ayat 23 Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan jujur kepada mereka bahwa aku tidak mengenal engkau. Nah, ini hal yang paling buruk ya bagi kita semua. Ketika nanti kita diadili, kalau Tuhan bilang bahwa dia tidak mengenal kita, ini hal yang paling buruk ya. Karena semua yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Otomatis ketika dia pilih, itu adalah orang-orang yang dia kenal. Nah, yang dia tidak pilih dan dia tidak kenal, itu tempatnya di neraka. Nah, pada hari yang ketiga, itu sebenarnya bicara tentang dua macam dasar bangunan. Yaitu bangunan yang dibangun dengan dasarnya itu batu dan juga pasir. Nah, Pak menganalisa dari tiga aspek, yaitu aspek ketahanan, aspek kebutuhan, dan aspek waktu. Dari segi ketahanan, otomatis yang dasar bangunannya itu dari batu, itu pasti lebih kokoh ya. Mau ada banjir, mau ada gempa, pasti dia lebih kokoh ya. Tetapi yang dasarnya adalah pasir, itu pasti dia akan hancur ya. Dia akan hancur dengan sedikit goncangan saja, pasti dia sudah hancur, luluh berantakan ya. Dan aspek yang kedua adalah kebutuhan. Batu itu selalu menjadi kebutuhan utama di dalam membangun suatu bangunan ya, karena di situ tempat bertumpu atau tempat di mana seluruh bangunan itu terikat dan harus berpatokan pada batu itu ya. Kokohnya batu itu, bangunan itu ditentukan dari kualitas batu yang dipakai. Sedangkan pasir itu hanya tambahan, yaitu untuk merekatkan ya, merekatkan antara batu yang satu dengan batu yang lain agar tidak goyah. Nah, jadi pasir bukanlah bahan utama, itu hanya bahan tambahan. Berikut adalah waktu ya. Kalau membangun bangunan menggunakan batu, itu butuh waktu yang lama ya, lebih butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya. Tapi kalau dengan pasir ya mungkin akan secepat kilat ya, cepat. Nah, itulah kenapa banyak orang-orang yang ketika kehidupannya atau imannya ya tidak dibangun dengan dasar yang teguh di dalam Kristus Yesus ya, maka dia adalah dia akan terlihat seperti orang yang cepat untuk naik, tetapi dia juga akan cepat untuk hancur ya. Karena itu hanya fata morgana, sesuatu yang ya hanya karena lip service yang bagus mungkin ya, terlihat bahwa wah ini orang seolah-olah dia sangat memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika dicek kehidupannya, loh kok kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, beda dengan orang Kristen yang dasarnya dari batu, atau dalam hal ini dari iman di dalam Kristus yang sungguh-sungguh, dia memiliki proses kehidupan yang sangat lama ya. Dan apa yang dia beritakan di dalam kehidupannya itu adalah proses atau hasil, bahkan proses dari setiap kehidupan yang dia alami. Jadi ketika dia mengatakannya dengan penuh percaya diri dan penuh tanggung jawab,
Dia tidak akan pelin-pelan, hari ini katakan A, besok katakan B, dia tidak akan pelin-pelan. Dan otomatis orang seperti inilah yang kehidupannya akan memberkati banyak orang dan kehidupannya akan menjadi teladan, ya. Ingat, karena batu itu menjadi patokan dari bangunan. Nah, jadi kehidupan orang Kristen yang dasarnya kuat di dalam Kristus, beriman dalam Kristus, dia akan menjadi teladan. Hari keempat, ya, ketika khotbah itu semua disampaikan, kesan pendengar adalah yang pertama. Mereka melihat bahwa Yesus ini sangat berkuasa, sangat penuh kuasa. Ya, kenapa? Karena adanya Roh Kudus yang menyertainya. Dan yang kedua adalah integritas Yesus di dalam menghidupi setiap perkataannya, ya. Jadi Yesus selalu mengatakan hal yang benar dan dia selalu mengerjakan hal yang benar itu. Nah, jadi bahkan ketika dia menghadapi ahli Taurat sendiri, mereka pusing sekali menghadapi Tuhan Yesus. Ya, karena mereka mau mencari celah-celah di dalam kehidupan Kristus itu sangat susah. Karena integritasnya dan begitu banyak orang yang mengakui kuasa ilahi yang ada dalam diri Kristus. Dan respon yang kedua atau kesan dari yang kedua adalah takjub. Nah, banyak dari kita juga ketika ini khususnya ya orang-orang yang sering sekali ya menilai Kristus atau menilai Tuhan hanya dari pekerjaannya saja. Itu mereka akan takjub ketika melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka. Mereka merasa tahu, oh Tuhan terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan. Itu tidak salah. Tapi justru yang Tuhan tekankan di situ adalah kamu harus menjadi orang yang taat, ya. Jangan hanya di saat kamu ditolong, kamu mendapatkan pertolongan hal yang menurut kamu baik, kamu mengucap syukur dan memuji Tuhan takjub dengan semua yang dikerjakan. Tetapi justru di dalam masa pencobaan, penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, justru di situ kita tidak mau taat. Kita mencari alternatif lain untuk menolong diri kita sendiri. Dan justru disitulah ketidaktaatan kita itu muncul, yaitu kita merasa pertolongan Tuhan saja tidak cukup. Nah, hati-hati dengan kita yang selalu menilai Kristus hanya dari pekerjaan yang baik bagi kita. Nah, karena ingat, murid yang benar, murid yang sejati harus mengakui kedaulatan Allah setinggi-tingginya. Dalam hal yang baik ataupun yang buruk, rencana Tuhan itu selalu baik. Nah, ini yang review dari hari keempat bagi kita semua. Nah, pada hari ini, apa yang akan kita dengar, yaitu apakah keselamatan dari Kristus itu bertahan selama-lamanya atau tidak. Nah, ingat tadi, dari hari 1 sampai hari yang keempat itu bicara tentang nabi palsu. Ingat di tema utama tadi, itu adalah pekerja yang bijaksana dan yang bodoh. Nah, nabi palsu, ya, itu merupakan pekerja-pekerja yang bodoh. Yang hanya mengerjakan apa yang untung bagi dia saja. Nah, tapi dia tidak tahu inti daripada pemberitaan Injil. Nah, inti dari pemberitaan Injil itu adalah keselamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus dan itu bertahan selama-lamanya. Ya, betapa bodohnya kita kalau kita membuang keselamatan yang kekal ini hanya demi hal-hal yang sementara. Nah, semoga dengan pemberitaan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, ya, atau membuat kita berefleksi apakah kita ini adalah orang-orang atau pekerja yang bijaksana atau pekerja yang bodoh, ya. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 51 ayat 5 sampai 8 ya. Pak membawa Alkitab supaya Pak bisa juga membacakan buat kalian semua. Yesaya pasal 51 ya. Pasal 51 ayat 5 sampai dengan 8. Oke, Pak bacakan. Yesaya pasal 51 ayat 5 sampai 8. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan.
Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Ya, ingat ayat ke-8 tadi, tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kita mari bersama-sama menaikkan pujian, ya, yang berjudul Tak Satu Pun. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah, penderitaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Warga mencoba untuk mencari keluarga dan juga kerabat yang mungkin menjadi korban gempa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut
di dalam firman Tuhan kita tadi ya, dari Yesaya 51 ayat 5 sampai 8 ya. Ini menjawab pertanyaan atau tema yang pertama, apakah keselamatan dari Kristus itu bertahan atau berlangsung untuk selama-lamanya atau tidak? Atau bahkan ketika kita berbuat dosa, keselamatan itu akan hilang. Dari lirik lagu juga tadi dibilang bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema itu lebih lanjut, kita lihat sedikit latar belakang dari kitab Yesaya ya, supaya kalian juga tahu kitab Yesaya itu seperti apa. Kitab Yesaya itu ditulis 720-an tahun sebelum Masehi. Jadi kitab ini dinubuatkan ya 720 tahun sebelum Kristus itu lahir. Nah, coba kalian pikirkan siapa yang begitu hebat sehingga apa yang dia katakan itu bisa bertahan sebegitu lama dan juga bisa terjadi 720 tahun. Ya. Kalau manusia biasa, Pak yakin 100% itu tidak akan bisa. Tapi benar-benar ini membuktikan bahwa ini adalah firman Allah, apa yang Allah rencanakan, sehingga waktu tidak pernah bisa membatasi kehendak Allah, rancangan Allah itu terjadi. Ya. Poin yang kedua, kitab Yesaya itu berisi tentang pembuangan ke Babel sampai pembebasan bangsa Israel, bahkan sampai pengharapan adanya pembebasan akan dosa oleh Mesias yang dijanjikan. Ya. Jadi Yesaya dari awal-awal sudah memberitahukan tentang pembuangan ke Babel itu karena dosa bangsa Israel, tapi nanti disampaikan lagi bahwa setelah sekian lama yang mereka dijajah oleh bangsa Babel, nanti akan ada pembebasan, gitu ya. Nah, bahkan lebih daripada sekedar pembebasan fisiknya, tapi ada pembebasan dari dosa yang dilakukan oleh Mesias. Nah, tapi Mesias seperti apa? Nah, itulah yang menjadi hal yang berbeda yang dipahami oleh bangsa Yahudi bahkan sampai sekarang dengan kita orang Kristen. Nah, Yesaya pasal 49 ayat 50 sampai 53 itu berbicara yang pertama tentang janji Allah bahwa akan ada hamba Allah yang akan memulihkan bangsa Israel dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekaligus mengokohkan kerajaan Israel. Nah, ini yang menjadi perbedaan ya. Jadi disebut bahwa Mesias itu akan mengokohkan kerajaan Israel. Nah, karena berbicara tentang kerajaan Israel, maka mereka punya pemikiran atau punya penafsiran bahwa Mesias itu pasti datang menjadi seorang raja Israel ya, seperti Daud. Ya, karena dikatakan juga Mesias ini adalah keturunan dari Daud. Ya, yang adalah raja Israel yang sangat mereka puja dan mereka banggakan. Nah, hal inilah yang membuat paradigma orang Yahudi pada saat itu tuh berbeda ketika Yesus datang dan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, utusan Allah. Nah, itulah yang tidak bisa diterima oleh bangsa Yahudi. Ya. Yang kedua adalah ini masih di dalam kitab Yesaya, bahwa hamba ini ternyata akan ditolak dan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Dan hal ini disebutkan sebagai korban untuk menghapus dosa umat manusia. Ya, jadi bayangkan 720 tahun sebelumnya kisah tentang Kristus, tentang Yesus yang adalah Mesias sudah dinubuatkan, sudah diceritakan bahkan sampai detail dari hidupnya, kematiannya sampai kebangkitannya. Dan yang ketiga, bicara tentang kebangkitannya, hamba itu akan hidup kembali untuk membenarkan orang yang percaya di hadapan Allah. Nah, ini sedikit latar belakang tentang kisah dari Yesaya ya, khususnya Yesaya pasal 49 sampai 53 itu bicara yang tadi ya tentang pengharapan adanya pembebasan dari Mesias ya. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Apakah benar keselamatan dari Kristus itu bertahan selama-lamanya atau tidak? Nah, mungkin kalian mendengar banyak penafsir atau banyak orang yang mengatakan itu sangat tidak masuk akal ya. Bagaimana bisa bertahan selama-lamanya atau bahkan Kristus mati tahun berapa? Kita lahir tahun berapa? Kita mati nanti tahun berapa? Nah, ya kan? Tapi apakah keselamatan yang diberikan itu bisa berjalan maju atau bahkan bisa berjalan mundur?
Nah, ini hal yang perlu kita ingat baik-baik ya, bahwa keselamatan Kristus itu kekal selama-lamanya, berlaku ya bagi orang yang ada sebelum Kristus, bahkan yang berada orang yang berada sebelum Kristus, saat Kristus ada, dan juga setelah Kristus. Dia berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana bisa dia berlaku untuk orang-orang yang sebelum Kristus? Mereka belum melihat Kristus. Nah, tadi Pak sampaikan, ingat bahwa Yesaya saja sudah menubuatkan kisah itu dari 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Nah, terus Pak, bagaimana dengan Abraham dan sebelum-sebelumnya lagi? Nah, untuk bicara masalah itu akan panjang lebar, tapi Pak mau memberikan intinya saja, bahwa janji tentang keselamatan itu sudah ada dalam kitab Kejadian. Ya, ketika Tuhan bilang bahwa, ketika Tuhan sampaikan kepada ular bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan tumitmu. Akan meremukkan kepalamu dan kamu akan uh, memangut atau menggigit tumitnya itu ya. Nah, itu kitab Kejadian berbicara tentang hal itu. Itu sebenarnya Tuhan menyatakan apa rencana panjangnya ya, rencana panjangnya bahwa keturunan dari perempuan ini ya, dalam konteks ini adalah Kristus. Ingat bahwa kelahiran Kristus hanya lahir dari perempuan ya. Tidak ada campur tangan laki-laki di situ karena dia lahir dari Roh Kudus. Ya. Jadi keturunan daripada perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nah, jadi sebenarnya janji itu sudah ada dari awal. Nah, bagi bangsa orang-orang yang percaya, bahkan sampai kepada Abraham, semua yang percaya terhadap janji itulah yang diselamatkan. Ya, oke, kita akan lanjut ya. Nah, penjelasannya Pak tidak akan berbicara panjang lebar dari penafsiran itu, ya itu akan sulit bagi kalian memahaminya. Tapi Pak akan menjelaskan dari ayat Alkitab sendiri. Ayat Alkitab sangat clear menjelaskan hal ini. Yang pertama kita buka dari Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 ya. Ini Pak bawa Alkitab supaya kalian bisa membaca. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 dikatakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, Kristus menyatakan bahwa orang-orang yang percaya itu tidak akan binasa. Kenapa? Karena mereka ada di dalam tangan Kristus sendiri, dan bukan hanya di dalam tangan Kristus, di dalam tangan Allah Bapa juga. Nah, jadi pasti mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ingat ya, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, jadi ketika kita umat yang percaya, kita akan berbuat dosa, pasti otomatis kita akan berbuat dosa. Tapi ingat, ketika kita berbuat dosa, dalam artian dosa itu bukan sesuatu yang kita bangga-banggakan, yang kita rencanakan untuk tiap hari kita berbuat dosa. Tidak. Ya, tapi ketika di dalam keberdosan kita sebagai manusia ini kita berbuat dosa, ingat ada pengantara dan pendamai bagi segala dosa kita. Yang ketiga, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ingat tadi yang saya sampaikan bahwa segala dosa kita, segala kejahatan itu bukan saja sesuatu yang sudah kita lakukan, ya. Bahkan yang belum kita lakukan itu sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan selesaikan, sudah Tuhan tebus. Makanya kenapa di dalam penyalibannya Kristus Tuhan katakan tetelestai, sudah selesai. Itu sudah selesai, semua dosa-dosa manusia atau khususnya orang yang percaya itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ya.
Yang keempat, Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa, ya Roma 8 ayat 1, dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi siapa yang percaya dalam Kristus Yesus tidak akan ada lagi penghukuman bagimu, ya. Tidak akan ada lagi penghukuman bagimu. Nah, terus Pak, bagaimana kalau kita berdosa, apa efeknya bagi kita? Nah, itu kalian bisa baca di Wahyu nanti ya. Wahyu dikatakan bahwa ba- eh, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Nah, jadi kamu dikasihi oleh Tuhan, kamu adalah umat Tuhan, kamu ketika berbuat dosa Tuhan akan tegur kamu dan Tuhan akan hajar kamu. Nah, itu hajar dan tegurnya Tuhan itu berbagai macam, tidak bisa kita deskripsikan hanya dalam satu dua hal ya. Bisa lewat sakit penyakit, kegagalan, segala macam ya. Tuhan akan menegur kalian dan mengajar kalian atau menegur kita semua lewat caranya Tuhan. Berikut, adakah hal yang abadi di dalam dunia ini? Jawabannya pasti tidak. Kalian boleh memikirkan hal apapun, tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Ya. Yang ketiga, apakah hal yang perlu disimpan di dalam hatimu menurut ayat 7 tadi? Ya, Yesaya pasal 51 ayat 7 tadi dikatakan begini ya. Ini. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Nah, jadi apa yang perlu disimpan adalah pengajaran Tuhan. Firman Tuhan yang perlu kau simpan. Nah, Pak, bagaimana saya menyimpannya? Yang pertama, kamu harus rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Jangan buang waktu di hal-hal yang tidak kekal, yang bersifat tidak kekal. Ya, simpan firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagimu. Ya. Nah, yang pertama, Ulangan 11 ayat 18 sampai 20 itu dikatakan bahwa kita harus mengajarkan pada anak-anak kita ya, baik mereka lagi duduk, lagi ada di dalam rumah, dalam kondisi apapun, disampaikan firman Tuhan selalu agar selalu diingat. Nah, ya. Yang berikut, Yosua pasal 1 ayat 8 harus mengajarkannya dan merenungkan firman itu siang dan malam. Makanya kenapa khususnya di sekolah Lentera itu selalu mengajarkan untuk harus ada waktu merenungkan firman Tuhan. Ya. Kalian harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu ya. Kalau kalian sudah merenungkannya, baru kalian bisa mengajarkannya dengan baik. Yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Ingat ya, yang pertama tadi di Ulangan 11 mengajarkannya kepada anak-anak. Setelah mengajarkannya, harus merenungkannya. Setelah merenungkannya, harus menerima firman itu dengan kerelaan hati dan menyelidikinya. Jadi kita menjadi orang yang ketika kita mendengar firman Tuhan, harusnya kita selidiki dulu itu benar atau tidak, kita selidiki. Ya, jangan hanya terima iya, yes, amin. Akhirnya ketika firman Tuhan itu salah, dia tidak bekerja dengan baik dalam diri kita. Harus menyelidikinya ya. Yang keempat, ya. Ini ayat yang bagus, Pak, buka saja Kolose pasal 3 ayat 6 ya. Dikatakan bahwa sorry nih. Oke, ayat 16, sorry ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, jadi setelah menerima firman dengan kerelaan hati, firman itu berkuasa di dalam diri kita, memberikan kita hikmat untuk kita dapat menyampaikan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, bahkan kita menegur orang pun berdasarkan firman Tuhan itu akan berjalan dengan baik. Karena hikmat Tuhan ada di dalam diri kita. Ya. Dan yang terakhir, kita bisa menyanyikan mazmur. Ya. Mazmur bagi Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya, Pak mau sampaikan ini menggabungkan dari tema kita ya. Ketika kita sudah mendengar semua ya tentang keselamatan yang begitu luar biasa dan bertahan selama-lamanya, haruslah kita menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Ya. Dikatakan di sini bahwa kamu layak disebut pemalas ya jika kamu tidak mengusahakan hal yang bisa kamu kerjakan. Itu kamu pemalas. Ya. Suruh kerja tugas tidak pernah
mengerjakan dengan baik, bangun terlambat, begadang, tidak mau kerja tugas, main game dan sebagainya. Itu kamu disebut pemalas. Tetapi kamu akan dikatakan bodoh jika kamu terus berjuang mengusahakan hal yang tidak mampu kamu kerjakan. Inilah yang disebut dengan keselamatan. Keselamatan itu hanya oleh iman di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik. Nah, jadi kalau kamu hanya berjuang mengerjakan sesuatu yang terlihat baik di depan orang lain, tapi kamu tidak percaya kepada Kristus, tidak memiliki iman kepada Kristus, kamu adalah orang bodoh. Karena keselamatan itu tidak bisa kamu kerjakan. Tidak bisa kamu kejar untuk mendapatkan keselamatan. Justru firman Tuhan disampaikan bahwa ketika kamu sudah selamat dulu, baru kamu mengerjakan keselamatan itu. Dalam hal ini kamu memberitakan Injil. Ya, memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang keselamatan yang kamu sudah peroleh di dalam iman kepada Kristus. Nah, jadi Pak mau sampaikan pada judul yang pertama tadi kalian lihat bahwa pekerja yang bijaksana dan yang bodoh. Orang yang bijaksana dia tahu bahwa sudah ada keselamatan di dalam Kristus, dia harus percaya, dia beriman dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi orang yang bodoh dia akan berusaha memperjuangkan, berusaha berjuang mati-matian untuk mendapatkan keselamatan. Atau bahkan dia akan berjuang untuk terlihat baik di depan banyak orang. Punya lip service yang baik. Tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang menikmati keselamatan yang kekal. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan, menjadi teguran juga bagi kita semua, termasuk Pak sendiri yang sedang membawakan firman ini. Untuk bisa menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh yang menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan kasih, dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna sama sekali dalam kehidupan kita semua. Kita akan tutup di dalam doa. Mari ajak semua kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana keselamatan Tuhan itu begitu besar kuasanya. Keselamatan Tuhan itu sudah dirancang sebegitu rupa dengan sangat indah oleh Allah sendiri. Dan betapa bodohnya kami jika kami tidak percaya kepada keselamatan itu. Dan kami membanggakan diri kami bahwa kami telah selamat. Padahal kami tidak percaya kepada Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Karena itu Tuhan tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Biarlah lewat segala keterbatasan yang ada, Roh Kudus yang boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Untuk mengimani bahwa benar Kristus adalah Juru Selamat kami. Dan kami tidak boleh menyanyiakan keselamatan daripadanya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Dadah.